Perkenalkan, saya Septiana Putrandini dengan NPM 2503-3010-114-G503. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis kesalahan berbahasa lingkungan sekitar sebagai pengganti UTS. Dalam observasi kali ini, saya telah mengidentifikasi 3 fenomena kesalahan berbahasa yang mencakup ketidaksesuaian tanda baca, penggunaan kata tidak baku, serta kekeliruan struktur kalimat menurut kaidah PUBI dan KBBI. Melalui analisis ini, saya akan memaparkan pembetulan serta argumen logis terkait konteks penggunaan bahasa tersebut di ruang publik. Berikut adalah hasil analisis lengkapnya. Tulisan warna ini, kita bisa melihat contoh kesalahan yang cukup fatal akibat pengabaian tanda baca dan penggunaan kata tidak baku. Kalimat dilarang buang air kecil hanya untuk wudhu tanpa jeda titik atau koma di tengahnya malah menciptakan ambiguitas makna, seolah-olah kita dilarang buang air kecil jika tujuannya untuk wudhu. Padahal maksud aslinya terdiri dari 2 poin perintah yang berbeda, sehingga disarankan ada tanda baca. Lalu, selain itu terdapat kesalahan ejaan pada kata wudhu. Berdasarkan KBBI, bentuk serapan yang baku adalah wudhu tanpa huruf H. Jadi, pembetulan yang tepat seharusnya adalah dilarang buang air kecil, tempat ini hanya untuk wudhu, atau dipisah menjadi 2 baris kalimat yang tegas. Dari sini kita belajar bahwa satu tanda baca yang hilang dan pemilihan kata yang kurang tepat bisa mengubah total instruksi yang ingin disampaikan. Untuk objek terakhir ini, kita menemukan kesalahan yang paling klasik dan sering banget ditemui di ruang publik, yaitu penulisan kata dilepas. Di stiker ini, penulisan dipisah dengan spasi. Padahal, menurut kaidah bahasa Indonesia, di sini berfungsi sebagai imbuhan kata kerja pasif, bukan menunjukkan tempat. Sehingga penulisan yang benar seharusnya disambung menjadi dilepas. Meskipun terlihat sepele, kesalahan spasi seperti ini sering dianggap benar oleh masyarakat karena terlalu sering muncul di mana-mana. Jadi kita harus lebih teliti lagi dalam membedakan makna di yang harus dipisah dan mana yang harus disambung. Makna di yang harus dipisah adalah ketika menunjukkan tempat, seperti di mana atau di atas. Sedangkan dilepas ini, makna yang harus disambung karena tidak menunjukkan tempat. Objek selanjutnya yang saya temukan adalah papan penunjuk arah fasilitas ibadah bertuliskan mushola. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan tersebut dikategorikan tidak baku. Bentuk serapan yang benar adalah mushola, tanpa menggunakan huruf H dan menggunakan akhiran huruf A. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kebiasaan pelafalan di masyarakat yang seringkali lebih dominan memengaruhi penulisan di ruang publik dibandingkan kepatuhan terhadap kaidah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, penggunaan yang tepat pada papan informasi ini seharusnya adalah mushola. Sekian hasil analisis pada penggunaan tanda baca atau kesalahan-kesalahan penggunaan tanda baca atau penulisan yang ada pada ruang publik.